Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Kitabul Janaizi, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang hukum-hukum jenazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu ghasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Kullu mayyitin, adapun tiap-tiap mayit daripada orang-orang muslim, yaitu wajib oleh memandikannya, mengkafaninya, mensolatkan atasnya, wadafnuhu, dan menguburkannya. Wallahu a'lam. Kita bedah dulu. Ibu-ibu sekalian yang mulia, sesudah kita ngomongin orang hidup solatnya, terakhir nerangin solat adalah ngurusin terakhir solat, yaitu solat orang yang sudah meninggal. Karena itu mulai pertemuan ini kita akan mengkaji tentang kitab jenazah. Kalau berbicara jenazah, ada banyak pembahasan. Yang pertama adalah hidup menghadapi mati. Itu pertama. Bagaimana orang hidup tuh kudu ngejalaninnya begitu. Yang kedua, sakit menghadapi sekarat. Urutannya dari hidup nih sehat menuju sakit. Jadi dua, sakit menuju sekarat. Tiga, sekarat menuju mati. Tuh, sekarat. Empat, adab-adab ketika orang baru mati. Apa yang harus dijalanin. Ntar yang ke-12-nya ngumumin, bilangin yang lain. Itu 12. Ke-12-nya apa? Ngumumin, bilangin di musola, di saudaranya, po, babang nggak ada. Itu ke-12. Ada 1 sampai 11-nya belum cerita sama yang lain. Ada yang harus dikerjain oleh muslim. Ntar begitu. Udah berapa tuh tadi tuh? 4, 5 baru. Cara memandikan. 6, cara mengkafani. 7, tuh, mensolatkan. 8, menggotongnya. Adab gotong, pala dulu apa kaki dulu?
Bukan yang di depan yang mana, begitu ibu catat aja. Apa palanya yang di depan gitu, apa kakinya begitu, yang bener tuh di agamanya. Tar gampang, kalau ceramah baru boleh celetuk dah. Biar enggak putus nih neranginnya sayanya ini. Begitu, udah berapa tuh? 8. Nah, 9 cara membuat kuburan. 10 cara memasukkan mayit ke kuburan. Ke-11 adab setelah menguburkan mayit. Udah. Turutannya tuh kita bakal begitu tuh. Ke-11 apa? Setelah menguburkan mayit. Ini urutan yang bakal diurai. Begitu. Sehat, sakit, sakarat, mati. Tuh begitu. Turutannya ini. Umumnya orang nih kayak begini nih nanti nih. Iya. Jadi ada berapa tuh? 11. Berarti 11 pertemuan. Begitu maksudnya. Itu maknanya dari yang ditulis itu 11 pertemuan. Iya. Kalau pengen tuntas. Ini di kita ini enggak ada 1 sampai 5 di kitabnya nih tulisannya. Enggak ada. Langsung udah mati ngomonginnya. Supaya ibu nih benar rapi begitu. Makanya judul kitab kita ini Kitabul Janaiz. Kitab tentang janazah. Jadi ada janazah, ada jinazah, beda. Kalau janazah artinya orang yang ada di kurung batang. Orang yang ada di kurung batang itu namanya janazah. Kalau jinazah kurung batang. Iya. Bahasa Arabnya kurung batang tuh jinazah. Itu sabanari dia ngomong tuh. Janazah tuh kurung batang tuh kadang suka taruh di musola. Surah ditaruh di masjid. Tuh sabanari dia ngomong. Kalau kita didengar mah. Apa omongannya dia? Undur ilayya bi'aklik. Undur ilayya bi'aklik. Anal muhayya linaklik. Kamsaro misli ana sarirul manaya. Kamsaro misli bimislik. Dia ngomong. Nih bahasa Bintaro. Kalau diterjemah. Dia bilang. Ngelihat saya tuh pakai akal dong. Kata dia. Ngomongnya sama kita. Ngelihat saya tuh pakai akal. Begitu. Saya ini bakal gotong kamu. Dia ngomong. Iya. Begitu. Saya ini bakal jadi kendaraanmu. Dia ngomong tuh. Saya nih banyak loh sebelum kamu yang udah naikin saya. Tinggal giliran kamu aja.
yang belum. Tuh dia ngomong tuh saban hari, kurung batang tuh. Saban hari tuh kalau kita ngelihat, saya ini keretamu, mobilmu, begitu. Banyak yang udah naikin, tinggal kamu belum, kapan? Begitu. Nggak mau mati. Ya, ntar saya terangin. Mati itu dikata nggak enak. Mati itu enak bagi orang mukmin. Mati itu enak. Ini mau domongin. Enak. Jadi kata Nabi di dalam Sahih Muslim tuh, Inna lillahi subhanahu wa ta'ala mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Allah tuh punya 100 rahmat. Satu dibagi-bagi di dunia. Satu. Yang satu ini teman sama temennya sayang. Begitu. Satu rahmat. Ayam enggak matok anaknya. Macan enggak nerkam anaknya. Gara-gara ada satu rahmat yang Allah taburkan di jagat raya. Satu doang. Yang 99 disimpan di akhirat. Yang 99 disimpan di akhirat. Jadi kalaulah kemudian muncul pertanyaan, ibu-ibu nih ada temennya nawarin mau duit 1 juta, mau 99 juta. Kalau ditawarin kira-kira milih mana? Mau 1 juta, mau 99 juta. 99 juta. Mau satu rahmat, mau 99. 90. Milih hidup, milih mati. Ini bagaimana? Loh, mau 1 juta, mau 99 juta. Kenapa sebab belum juta? Banyak. Satu rahmat sama 99 rahmat, banyakan mana? Jadi milih satu, milih 99. Jadi milih hidup, milih mati. Kagak bakalan dapat 99 kalau enggak mati. Jadi mati itu enak apa kagak? Enak. Kenapa enak? Kenapa enak? Dapat 99 rahmat. Yang bilang enggak enak belum ngaji Kitabul Janaiz. Belum ngaji. Begitu. Belum. Jadi mati itu enak, mati itu enak. Begitu. Kalau di dunia nih, dunia tuh namanya tempat bercocok tanam. Di dunia tuh tempat bercocok tanam. Kalau di akhirat panen. Panen. Jadi ibu tuh lebih seneng panen apa lebih seneng bercocok tanam? Hah? Lah, ini bagaimana? Lebih seneng panen
Apa lebih senang bercocok tanam? Panen. Iya. Iya, kalau kita pengen panen, nggak ada cara kecuali mati. Mati itu berarti panen. Jadi ibu nih milih hidup, milih mati. Iya, gimana? Ini diterangin lagi. Kenapa takut mati? Kenapa? Belum banyak amal. Ngapa nggak dibanyakin amal? Ya, banyakin. Begitu amal. Nah, inilah kita mau ngaji nih. Pertama, bagaimana orang yang masih hidup. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Yang pertama, adab-adab orang yang masih hidup tuh adalah satu, zikrul maut. Orang yang masih hidup tuh adab-adabnya satu, zikrul maut. Apa itu zikrul maut? Menyadari bahwa hidup ini enggak selamanya. Menyadari bahwa hidup ini enggak selamanya. Hidup ini sementara. Jadi hidup ini berbatas. Nabi menyebut orang itu cerdas bila orang itu ada kesadaran di dalam hatinya kalau dia bakalan mati. Itu orang cerdas. Waktu ditanya Nabi, manil aqyas ya Rasulullah. Nabi, siapa orang yang cerdas? Nabi jawab, aksaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lima ba'dal maut wa dzalik wa ulaika humul aqyas. Orang yang cerdas itu orang yang banyak sadarnya kalau dia bakalan mati. Itu orang cerdas, kudu sadar bakalan mati. Kalau orang yang sadar bakalan mati, kagak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ada manfaatnya kala mati. Mau ngapa? Yang gak ada manfaatnya untuk akhirat, ndak usah. Itu begitu. Ndak usah. Jadi Nabi nyuruh kita zikrul maut. Jadi begini zikrul maut tuh. Kalau kita jadi pegawai, biar gampang saya nyederhanakan dulu. Itu namanya pensiun. Namanya pensiun. Kalau kita jadi pegawai tuh bakalan pensiun. Itu pokoknya gua kagak mau pensiun. Orang kayak begitu, orang waras, orang kagak.
Emang apa? Ya? Emang apa? Ada orang agak mau pensiun. Kan udah ada undang-undangnya. Umur sekian kudu berhenti. Dia kagak mau kagak mau tetap aja bakalan pensiun. Bakalan pensiun. Bakalan pensiun. Mau nggak mau. Kalau kita pegawai. Jadi kalau kita jadi pegawai itu, kita tuh sebetulnya pensiun maranin kita apa kita maranin pensiun? Hah? Yang bener nih. Pensiun maranin kita apa kita maranin pensiun? Hah? Kita maranin pensiun. Mau diem saja kita paranin, maka kita yang jadi yang nyamperin pensiun tuh pensiunnya nyamperin kita, apa kitanya yang nyamperin pensiun? Hah? 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 Pensiun nyamperin kita. Jadi kita kerja nggak ada tahunnya, udah sekian tahun gitu, nggak ada. Hah? Iya, itu pensiun tuh yang ngejar-ngejar kita, apa kita yang ngejar-ngejar pensiun? Hah? Kita kerja setahun, kerja 2 tahun, nih umurnya sekarang kerja 30 tahun, pensiun biar gampang 50 berapa? 8, baik, 58, baik, sekarang 30, kan tinggal dihitung, 28 lagi, tahun besok 31, berapa lagi? 27. Maranin pensiun tuh makin panjang makin pendek. Makin pendek. Jadi pensiun maranin kita apa kita maranin pensiun? Kita maranin pensiun. Mati begitu. Sebetulnya kita maranin mati apa mati nyamperin kita? Ini yang benar nih. Kita yang maranin mati. Nggak ada mati ngejar-ngejar kita, nggak ada. Kita maranin mati. Orang ada batasnya, mati itu pensiun kalau orang kerja biar gampang. Kita itu terus jalan umurnya. Umur kita di mata Allah umpama 60 tahun. Lah sekarang 50. Berarti tinggal berapa? 10. Sekarang 51 tinggal berapa? Jadi kita yang maranin apa mati yang maranin? Kita. Jadi kita maranin mati. Maranin mati. Jadi milih mati milih hidup. Ya milih mati lah. Kan kita maranin. Begitu, bukan menjauh. Bukan menjauh. Kalau kita sadar kita ini bakalan mati. Takut ama mati, berani ama mati, mati. Jadi milih takut, milih berani. Milih takut, milih berani. Berani nih mau diajarin bagaimana cara biar kita berani mati. Orang mati itu enak. Mati. Di dunia itu negeri pegel. Di akhirat itu negeri senang. Dunia itu negeri pegel, capek. Di dunia kudu ngaji. Begitu. Kudu ngaji, kudu sholat, kudu puasa. Begitu, bener aja masih disalahin. Begitu. Bener enggak? Begitu. Itu dunia. Kalau di akhirat negeri seneng. Udah enggak ada yang ngomongin. Udah enggak ada. Begitu. Jadi ibu nih milih seneng, milih susah. Hah?
Milih senang, milih susah. Jadi milih hidup, milih mati. Lah itu pengen susah terus. Belum siap. Yang kagak siap yang siap jadi milih apa? Jadi milih apa? Milih siap, milih nggak siap. Nah, kita milih siap. Mau ngapain? Begitu. Begitu. Milih siap. Maka orang yang masih hidup kalau pengen sukses kudu zikrul maut. Apa zikrul maut? Bukan zikir mati, bukan. Bukan kayak kita habis sholat baca tasbih 33, mati juga diwirid 33, mati. Bukan. Zikrul maut itu kesadaran. Dalam hati hidup ini ada batasnya. Ada batasnya. Ini nih kesadaran ini paling enak. Jadi kalau kita senang juga senang sementara. Susah juga. Iya, jangan dikata abadi, jangan. Iya, dunia mah sementara. Lah sementara, mau ngapain? Begitu. Jadi kaya enggak sombong, miskin enggak sombong. Mau ngapa? Apa yang mau disombongin? Ujungnya mati. Begitu. Enggak bisa. Mau ngapa hidup? Orang ujungnya mati-mati juga. Ujungnya mau bertahan. Mau ngapa hidup? Ujungnya mati. Udah hidup. Maka hidup itu ada manajemennya, sebagaimana mati ada manajemen mati. Jangan manajemen hidup. Manajemen mati itu satu kesadaran kita bakalan mati. Orang yang sadar bakalan mati itu kalau punya barang dikit jadi banyak. Kalau punya barang banyak jadi dikit. Tuh, orang ingat mati. Nih kita punya barang dikit, duitnya dikit duitnya. Lah, saya lihat tuh orang kaya. Kain kafannya nggak dikasih kantong, atasnya nggak dibawa kuburan tasnya, yang high class. Ada nggak yang tasnya dibawa kuburan? Hah? Kagak ada. Dompetnya ada nggak? Nggak ada. Kalungnya? Ya udahlah, begitu. Jadi biasa aja. Walaupun kaya begitu, biasa aja. Mau ngapain? Miskin biasa aja. Enggak kemudian dia harus puyeng-puyeng. Enggak, biasa aja. Kenapa? Ya karena bakalan mati. Enggak ada yang dibawa. Begitu. Dia bakal punya sifat qanaah. Apa tuh qanaah? Merasa cukup dengan yang ada. Udah. Merasa cukup yang ada. Nggak usah macem-macem. Begitu. Yang ada aja. Begitu. Makanlah, mau makan. Model apa juga. Ujungnya udah masuk perut mau jadi tinja. Bener nggak? Jadi tinja juga. Nggak kemudian keluarnya lain nih, kagak. Kalau ibu pengen kelihatan makan enak, ibu foto aja depan Telaga Sampiren, depannya tuh foto, share di grup. Bisa. Telaga Sampiren nih ya, yoi. Padahal kagak, lagi tidur. Begitu hidup. Iya. Enggak usah susah-susah. Ibu, enggak usah. Enggak perlu bingung-bingung. Kalau kita punya duitnya banyak, jadi dikit.
Oh ternyata lebih butuh akhirat. Dia pengen bagi, pengen nyantuni yatim. Itu kenapa? Karena dia tahu akhirat lebih penting. Pengen bantu orang. Dia tahu akhirat lebih penting. Mau ngapa? Orang kebahagiaan kita di akhirat itu luar biasa. Luar biasa. Jadi zikrul maut, kesadaran kita bakalan mati. Itu yang pertama. Dan Nabi nyuruh, kata Nabi, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Banyakin mengingat-ingat kematian. Sering-seringin. Kalau kita bakalan mati, udah enak. Kalau kita jadi pegawai, sadar kita mau ngadepin pensiun, enggak hura-hura. Enggak hura-hura. Dia akan dijaga. Karena nanti bakalan berhenti kok. Enggak selamanya jadi pegawai. Bakalan pensiun. Kalau udah pensiun, ya bekas orang yang tadinya pejabat, ya kagak pejabat lagi. Udah orang biasa. Bakal diorangin, belum tentu bagaimana dia jadi pejabatnya. Begitu. Nah begitulah kita. Bagaimana kalau kita mati? Ini yang paling pokok. Kalau kita kaya, kita pengen bawa harta kita. Karena harta itu ternyata bisa dibawa mati. Bisa nggak? Caranya? Iya, caranya berbagi. Caranya. Itu harta kita. Biar enggak lepas dari kita. Kedua, ada orang yang masih hidup tuh. Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Di samping ingat, kudu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mau ngapain? Begitu. Ya kita kudu beramal soleh, kudu bertaubat, Begitu mau ngapain? Orang bakalan kita mati, kudu kita banyakin amal soleh. Kita kudu banyakin bertaubat. Begitu, bertaubat. Kepada Allah bertaubat. Kudu taubat. Jadi, sehingga enggak puyeng. Gitu, ada orang pada jauh dari kita. Ya nggak apa-apa, orang pohon aja daunnya berguguran, tetap tegar hidup. Mau ngapain? Begitu. Yang penting kita mau Allah. Begitu. Hidup. Jangan dicapein. Kudu siap-siap. Ngadepi mati ini. Takut datang tiba-tiba. Kita nggak siap, nyatanya kita. Kalau ibarat kata kita pekerja, kita nunggu pensiun, belum pensiun udah ketangkap KPK. Itu mati kita. Ibarat orang kerja. Begitu, itulah kita mati. Begitu, mati. Maka kita kudu siap-siap. Mau ngapain? Kita hidup. Apa yang mau dicari? Ya keselamatan akhirat. Begitu, keselamatan. Bukan dunia. Buat apa? Keselamatan dunia. Dunia sama aja. Sama aja. Begitu, sama aja. Begitu, sama aja. Tidur di mana juga sama. Merem-merem juga. Gitu, merem di Pondok Indah, kita tidur punya rumah. Merem. Gitu, kita biar kata tinggal di emperan, merem, sama aja. Gitu, sama aja. Nggak ada yang kita nikmati, nggak ada.
Nggak ada. Jadi biasa aja hidup. Terserah. Itu hidup tuh begitu. Begitu. Namanya cuek. Kenapa? Karena keselamatan kita di akhirat jauh lebih penting. Jauh lebih penting keselamatan di akhirat. Kalau kita ingat bakalan mati, maka yang tadinya kita tidak mau ibadah jadi semangat ibadah. Itu manfaatnya ingat mati. Satu, semangat ibadah. Manfaat ingat mati. Satu, semangat ibadah. Dua, buru-buru taubat. Menyegerakan taubat. Mau ngapain? Hidup. Begitu. Begitu. Mau bertahan, mau ngapain? Terserah. Hidup. Begitu. Rugi. Hidup. Buru-buru taubat, takut mati. Taubat dari dosa kecil, dosa besar. Begitu, dosa yang paling besarnya dosa, tukang mikulin omongan orang. Dari sini dibawa kemari, dari mari bawa kemari. Itu sekaratnya paling lama. Matinya su'ul khotimah. Tukang ngangkut-ngangkutin omongan orang. Begitu. Bahasa agamanya namanya dzul wajhain. Mukanya dua. Begitu. Tukang itu bahaya. Bahaya. Sekaratnya paling lama. Paling lama. Itu kayak begitu. Kita kudu taubat. Wong bakalan mati. Begitu. Kalau kita hidup terus, yang layak hidup terus Nabi. Akhlaknya baik, amalnya soleh mulu. Tapi sudah menjadi ketetapan dari Allah, makhluk enggak ada yang abadi. Semuanya bakalan mati. Maka Nabi pun juga mati sama. Begitu. Kalaulah kagak, maka perlakukan mati ini penting. Mati. Saya hidup pegel diomongin orang mulu. Ya bergaulnya sama orang tanah kusir. Itu nggak ada yang ngomongin barang itu. Orang tanah kusir. Begitu, bener nggak? Gitu. Emang apa? Iya orang mati. Iya kalau bergaul sama orang hidup mau diomongin. Bodoh kita, Nabi aja dia ngomongin. Apalagi kita, biasa. Begitu, biasa aja. Begitu. Diomongin ya biasa, bagus. Pasti yang ngomongin masih hidup. Begitu. Bener nggak? Gitu omongin. Gitu. Kalau saya doanya sabanari ini doa saya. Allahumma aksir husadi wa atil umri ma dumtu nafi'an lil Islam wal muslimin. Biar gampang. Ini doa biar kaya, biar sukses. Ibu pengen sukses nggak? Ini doanya begini nih, habis sholat sekali aja. Saya terjemah aja dah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabi punya bingung. Nih doanya nih, dengerin dulu. Bahasa Indonesia aja. Sekali aja. Bagus. Ya Allah banyakin orang-orang yang dengki sama saya. Begitu. Doanya. Tuh, begitu. Banyakin orang-orang yang dengki sama saya. Tuh begitu tuh. Sabenari. Begitu. Begitu.
Mau diamalin? Silakan. Enggak mau. Kenapa? Kenapa? Loh, kalau pengen sukses begitu. Kalau pengen sukses. Iya. Nih biar paham tentang akhirat. Biar paham. Jadi kalau kita ini kagak ada yang dengki barang atu, nangislah sejadi-jadinya. Beneran, berarti Anda gagal hidup. Kagak ada nikmatnya barang dikit. Itu orang gagal. Kalau banyakin orang yang dengki saya, maknanya sukseskan saya. Begitu maknanya. Dibalik katanya, iya. Kan gak siap ibu doanya pengen yang kelihatan enak. Yang kelihatan gak enak kayak duren, kagak enak kelihatannya. Tapi dalamnya enak. Itulah saya demennya. Begitu. Ya Allah, banyakin yang dengki sama saya. Jangan wafatkan mereka. Panjangin umurnya. Begitu. Ibu amalin. Mau bahasa Arabnya saya ulang. Kalau ibu nggak mau ya kagak. Ya gitu. Loh, orang tuh begini biar paham nih tentang hidup. Film. Kalau musuhnya mati, filmnya apa? Ibu pengen habis, pengen lama. Doain musuh ibu biar panjang umur. Saya begitu. Ini salah ibu, nggak ngerti. Ini saya dandanin mindsetnya. Saya tuh doanya Allahumma aksir khusadi wa atil a'maroho. Ya Allah, banyakin orang yang dengki sama saya. Panjangin umur mereka. Panjangin. Kalau kita banyak yang dengki berarti banyak suksesnya. Karena kata Nabi, kullu dhi ni'matin mahsudu. Setiap orang yang diberi nikmat sama Allah pasti diiriin orang. Begitu. Berarti kalau kagak ada orang ngiri, berarti kagak ada nikmat. Rugi hidup. Begitu. Maka doa ibu, jangan takut. Ibu doanya, banyakin yang dengki sama saya. Begitu. Iya, nih saya mau tanya, pengen sukses, pengen kagak? Tuh, doa sukses enggak mau, ya kagak bisa. Gimana? Oh belum pernah, baca cing, baca, iya, baca. Enggak bakalan. Rumus hidup enggak bakalan. Mesti ada yang benci, ada yang demen. Itu udah biasa. Enggak ngaruh hidup, enggak. Jangan takut. Jangan saya begitu doanya. Banyakin yang benci, yang dengki sama saya. Kalau dengki itu nanti dikasih nikmat. Tar begitu. Maka ketika seorang sufi ditanya sama orang, ada sufi ditanya, ada orang datang sama seorang sufi, Tuan, ada saya mau konsultasi apaan? Saya ini berguru, tapi sudah kurang nyaman dengan guru, kata si orang itu sama si sufi. Begitu. Terus dulunya saya nyaman, asik mendengarkan nasihat-nasihatnya. Belakangan saya tidak.
beri saya petuah agar supaya saya ketemu seperti yang dulu. Kata sang sufi, sebetulnya enggak ada yang berubah. Enggak mungkin begitu, kata si orang yang konsultasi. Sebetulnya yang berubah itu pikiranmu. Karena kamu demen ngeloyor sana sini, akhirnya kamu mendengarkan yang sebetulnya belum tentu ada. Maka kamu berubah. Kamu anggap guru mau berubah. Coba kamu merenung 40 hari. Jangan keluar rumah. Renungi. Pas sudah 40 hari dia keluar. Iya guru, yang berubah. Ya, iya sufi, yang berubah adalah saya. Iya. Jadi hidup itu begitu. Hidup. Jadi orang yang dengki, doain panjang umur. Sehat walafiat terus. Gitu. Makin cakep. Makin banyak yang ngomongin kita, cakep. Yang jeleknya aja dari kita menarik. Apalagi yang bagusnya. Cakep enggak? Tuh begitu. Hidup tuh begitu hidup. Begitu. Iya. Biar panjang umur. Iya. 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 Kalau dalam film kalau musuhnya mati habis. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Walid bin Mughirah mati, lah Nabi mati. Uang udah habis. Jangan. Ama yang dengki banyakin. Itu maknanya banyakin nikmat saya. Begitu. Ya bukan pengen banyak nikmat tapi pengen gak ada yang benci. Bener gak? Iya, kagak nemu, kagak nemu. Ini dunia. Ini dunia. Gitu. Ibu beli baju baru, ada aja yang ngatain. Begitu. Itu hidup. Apa aja ibu. Pokoknya mau apa juga salahin aja. Hidup di dunia begitu. Hidup di dunia. Kalau tidak mengerti watak dunia, kita nggak bakalan ibadah. Nih saya dongengin nih. Sebagai penutup kajian 2 adab orang yang masih hidup. 1, menyadari bakal mati. 2, siap-siap diri menghadapi mati. Dulu di Baghdad ada suami istri. Jadi lakinya kurus. Bininya ya gemuk begitu. Badannya. Begitu. Itu begitu. Dia punya harta atu-atunya cuman sapi. Udah habis hartanya. Sapi doang. Untuk melangsungkan kehidupannya, usul si bini sama laki. Bang, sapi ini kita jual aja ke pasar Baghdad. Untuk menyambung hidup kita. Kata lakinya, ya baik. Maka sapi itu dituntunlah oleh laki bini. Lakinya di kanan, bininya di kiri. Dituntun, ketemu sama orang. Orang komentari. Bang, apaan? Mau dibawa kemana tuh sapi? Pasar. Mau ngapain? Jual. Sapi sehat. Ya sehat lah. Sehat dituntun. Begitu. Yang bener aja lu punya otak. Naikin aja berdua. Tuh orang. Maka dia naik juga nurut sama orang. Berdua, lakinya di depan. Bininya di belakang. Bininya jalan lagi. Iya, ketemu orang tuh, orang kagak ada otaknya. Sapi kayak begitu dinaikin berdua. Begitu, kurus begitu, gantian kek, bininya dulu kek, lakinya dulu kek. Tuh, orang tuh.
Maka kemudian dia turun, kata lakinya, apa kata gua juga, gua yang nuntun. Tuh kata lakinya. Akhirnya lakinya turun, bininya yang naik. Dia jalan menuju pasar, ketemu lagi sama orang kampung. Dia omong lagi, astagfirullah tuh perempuan. Laki kurus begitu suruh nuntun. Dia gemuk, naik aja di atas sapi, emang kagak ada otaknya tuh jadi bini. Bininya akhirnya turun, lakinya yang naik. Dia omong lagi, astagfirullah tuh laki, bini jalan aja susah, disuruh nuntun. Tuh. Dia bingung, dituntun berdua salah, naikin berdua salah, gantian. Akhirnya laki mikir, pikul, dipikul, diikat kakinya, diikat, pikul, karena salah mulu di mata orang. Akhirnya dipikul, ditanya, Pak itu apaan? Sapi. Mau dibawa kemana? Pasar mau dijual. Sapi hidup mau mati? Hidup dipikul. Begitu. Akhirnya dibuang ke jurang. Sapi nyusahin. Padahal sapi nggak nyusahin, pikiran Anda nyusahin. Pikiran Anda nyusahin. Itu begitu. Ngapain begitu? Ada orang nulis status, dia ngintip, dia marah-marah, disuruh ngintip, kagak. Bener nggak? Nah, kan kagak disuruh ngintip. Ngapa lo ngintip? Ngapa? Kan kagak bener. Yang kagak bener siapa? Kita ini matinya su'ul khotimah, yang kagak bener begini. Mau ngapain hidup? Apa yang mau dipetani hidup? Capek hidup. Nggak usah hidup, biasa aja hidup. Biasa aja. Repot, matinya repot. Jadi ta'jilut taubah, menyegerakan taubat. Mau ngapain? Hidup. Menyegerakan. Itu begitu. Penting kita buru-buru bertaubat. Biar kita ini selamat di akhirat. Selamat. Begitu. Selamat di akhirat. Itu kayak begitu. Biar kita selamat. Begitu. Yang kayak begitu. Jadi kebahagiaan itu adanya pada orang yang mengerti hidup. Hidup di dunia mah diomongin orang biasa. Nggak apa-apa. Begitu. Pastikan yang ngomongin tuh orang hidup. Bener nggak? Iya. Begitu. Biarin aja. Dia ngambilin dosa kita. Kan enak. Enak nggak? Enak dosa kita diambilin. Ganjaran dia buat kita. Enak nggak? Enak. Udah biarin aja. Hidup begitu. Hidup. Carinya bahagia. Carinya. Saya tuh jarang makan di restoran. Boleh tanya tuh sama istri saya. Kalau ngomong dari dulu rumah di belakang. Dia ngomong. Ya kayak orang-orang apa makan di luar rumah. Mau besok. Saya taruh di Gang Haji Asir, tiker, taruh depan. Mau ngapain? Makan di luar rumah. Katanya di luar rumah. Di restoran bukan. Kalau dia sama aja kuncinya sehat. Kalau sehat mau enak. Makan apa aja Kalau sakit mau apa aja pahit. Kalau saya sehat mau enak. Udah. Masakan kita punya restoran Haji Absak. Namanya apa namanya? Paling enak. Iya Bu Haji gitu. Menu apa aja bisa. Mau ngapain?
Mau nyari makan, makan enak. Menu apa aja bisa. Pengen makan Pakistan, buatin. Pengen makan India, buatin. Begitu, enggak minta dikasih. Mau ngapain makan? Orang di rumah enak. Makan gitu. Sama aja. Sama aja. Begitu, enak. Begitu, duit 50.000 kalau di rumah cukup buat semuanya. Begitu, di restoran baru buat grabnya doang. Bener nggak? Jadi mendingan diamalin buat orang. Kita orang nih begitu. Kita orang nggak mau. Dari dulu kalau mau makan, tapi Allah hukum anak kita. Wafat pengen makannya yang mewah-mewah, dihukum kali biar adil gitu. Begitu. Tapi pas mondok nggak mau makannya. Udah, ini mahal, jangan. Sayang duitnya buat sedekah kayak begitu. Udah mengerti pelan-pelan manfaatnya. Mendingan buat apa kayak manfaat. Jarang saya makan di luar, jarang. Bukan nggak, orang di rumah aja enak, Bu Haji itu masaknya enak. Mau menu apa? Paprika dalamnya nasi campur daging bisa. Makanan khas Pakistan, makanan khas Dubai bisa. Apa aja bisa. Begitu. Zaman Pak Anies kemari, Pak Anies mau makan ini khas negara luar, enak juga ini. Gitu. Apa aja, menunya nggak sama. Jadi sebetulnya khas hidup tuh begitu. Tempe hari ini diorek, besok hari Jumat bacem, Sabtu ditepungin, tempe aja makannya. Tapi dimodelin, jadi udah makan. Udah kayak begitu. Artinya hidup itu kan yang dicari kenyang makan. Begitu, kenyang. Kalau pengen ini simpen aja. Foto depan Telaga Sempiran tuh. Foto depannya kirim di grup. Tadi juga dikata makan di situ, kagak, orangnya tidur. Maka orang tuh jangan baperan. Ada orang nge-share duren, gila gua kagak diajak, kagak. Itu foto udah 3 tahun. Jadi biasa aja jadi orang. Biasa. Temen kita aja tuh bikin dia status haji. Orang hajinya tahun 2003. Begitu. Kan haji lagi. Yo kagak orangnya tidur. Ini bulan haji. Kan kagak. Jadi biasa aja jadi hidup. Jadi biar enggak puyang-puyang. Begitu hidup. Ngapain hidup dipuyangin? Yang kayak begitu. Begitu. Jangan hidup dibikin nikmat. Bikin nikmat. Begitu. Sampai sekarang. Padahal kalau saya cerita saya di Gang Haji Asir juga nggak pernah keluar rumah. Cuman kelihatan doang mondar-mandirnya. Nggak pernah keluar, saya rumah. Pergi depan rumah, duduk baca buku, udah dalam rumah. Saya jarang dari dulu ngeluyur. Jarang. Begitu. Baca buku on deras, main. Dah. Hidup itu harus manfaat. Karena kita bakalan mati begitu. Mau ngapain mempertahankan yang kagak? Hidup banyakin musuh buat apaan? Capek. Hidup pegal, mau ngapain? Jangan dipiara. Yang kayak begitu, yang ditaruh di hati Allah, Nabi Muhammad, taruh tuh sholawat yang banyak. Enak. Hidupnya bahagia, banyakin baca sholawat. Bahagia. Itu hidup. Jadi ada doa nih bagi kita yang hidup. Pertama dzikrul maut. Kedua isti'dad lima ba'dal maut. Menyadari bakalan mati. Yang kedua persiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang harus kita persiapkan? Dan tidak ada persiapan yang bagus, memberi manfaat sama orang banyak.
Jangan memberi madorot sama orang banyak. Jangan. Memberi manfaat. Hidup yang bakal sengsara tuh orang yang memberi madorot. Yang bagus-baguslah. Yang diomongin. Yang bagus-bagus. Karena kita bakalan mati. Gitu. Mati. Kalau kita mati lagi ngobrol ngomongin orang, dicabut nyawanya. Ya wassalam. Wassalam. Udah dah. Begitu. Dah segini aja. Nanti besok ngomongin adab-adab orang sakit. Besok. Biar ibu ngerti nih. Jadi saya panjangkan sengaja kajian Riyadh ini agar supaya ngaji fikih besok kita tidak ngaji fikih lagi. Cukup dari ini. Walaupun tulisannya nampak tidak ada. Hanya baru judul. Supaya ibu ngerti. Nanti ampe ngurusin orang mati ngerti. Kenapa orang pakai bajunya digunting-gunting kalau mati. Karena tidak ngertinya keluarga. Nah ini kita nanti urut satu-satu biar paham. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Atau di luarnya sebelum doa silakan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, doa saja.